إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis dengan mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Di kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan baru, yaitu Kitabul Aimani wan Nuduri, pembahasan tentang sumpah dan nadar. Hadis yang akan kita kaji adalah hadis yang ke-363, yaitu hadis dari Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman ibn Samurah, hei Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah, janganlah engkau meminta jabatan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha, jika engkau diberi jabatan karena minta-minta, maka engkau diserahkan kepada jabatan tersebut. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, namun jika engkau diberi jabatan tanpa memintanya, maka engkau akan dibantu untuk mensukseskannya. Kemudian wa idza halafta 'ala yaminin fa ra'aita ghairaha khairan minha, jika engkau bersumpah dengan satu sumpah, lantas engkau melihat bahasanya membatalkan sumpah itulah yang lebih baik, fakafir an yaminika, maka bayar kafarah sumpahmu, wa'til ladhi wa khairun, dan lakukanlah yang lebih baik, yaitu melanggar isi sumpah. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antara pelajaran yang terkandung dalam hadis ini ya, dalil diperbolehkannya mengkhususkan penjelasan hukum pada salah satu orang, meskipun sebenarnya hukum ini diperlukan oleh semua orang. Dua hukum yang Nabi sampaikan dalam hadis ini seputar jabatan sama seputar sumpah, ini menjadi kebutuhan semua umat Muhammad SAW. Namun secara khusus yang Nabi beritahu hanya Abdurrahman ibn Samurah. Demikian juga hadis ini dalil bahwasanya informasi yang dibawa oleh satu orang, meskipun itu untuk hal yang menjadi kebutuhan semua orang, informasi tersebut adalah informasi yang bisa diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan Abdurrahman bin Samurah dengan informasi ini. Lantas Abdurrahman bin Samurah yang meriwayatkannya. Meskipun yang membawa informasi kepada kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah jabatan, tentang masalah sumpah, hanya satu orang, yaitu Abdurrahman bin Samurah. Namun hadis ini hadis yang diterima oleh seluruh kaum muslimin, dan bahkan kaum muslimin pun sepakat untuk menerima hadis ini dan mengamalkan isi kandungannya. Pelajaran yang lain dari hadis ini yang dituntunkan bagi seorang hamba adalah tidak meminta jabatan. Tidak meminta jabatan, baik jabatan tersebut sekupnya kecil ataupun sekupnya luas. Nabi katakan, latas alil imarata, janganlah meminta jabatan. Akan tetapi ada pengecualian dalam hal ini yang disampaikan oleh para ulama, yaitu manakala seorang itu melihat dirinya kapabel di satu bidang, dirinya kapabel di satu jabatan, dan dia menilai yang lebih maslahat adalah manakala dia menangani jabatan tersebut, maka boleh mengajukan diri dengan dasar kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang meminta jabatan kepada Raja Mesir. Pelajaran yang lainnya dari hadis ini bahasanya seorang hamba, seorang manusia, jika dipasrahkan pada dirinya sendiri, tidak Allah tolong, tidak Allah bantu,
tidak mungkin bisa melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menolong dan tidak membantunya. Pelajaran yang lain dari hadis ini, siapa yang mendapatkan tawaran satu jabatan tanpa ada permintaan sebelumnya, boleh baginya menerima jabatan tersebut jika dia pandang terdapat maslahat, jika dia duduk dalam jabatan tersebut. Dan bahwasannya jika dia menduduki jabatan tersebut tanpa permintaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan membantunya. Hadis ini juga dalil bahasanya Allah itu menolong sebagian hamba tanpa yang lain. Menolong hamba yang menerima jabatan tanpa permintaan dan tidak menolong hamba yang menduduki satu jabatan karena memintanya. Hadis ini dalil bahasanya kebaikan dan nikmat yang Allah berikan pada hambanya itu terkadang memerlukan sebab dari perbuatan hamba. Karena hadis ini menceritakan seorang yang meminta jabatan tidak akan Allah tolong. Sedangkan orang yang diberi jabatan tanpa minta, Allah tolong. Maka supaya mendapatkan nikmat berupa pertolongan Allah untuk melaksanakan jabatan dengan baik, ada peran yang dilakukan oleh hamba, yaitu tidak meminta jabatan. Pelajaran yang lainnya dari hadis ini berkaitan dengan bagian kedua dari hadis ini tentang sumpah. Hadis ini menunjukkan bahasanya jika seorang bersumpah dengan satu sumpah dan isi sumpahnya itu adalah kebaikan dan ketaatan, maka yang lebih baik adalah menjalankan isi sumpah dan tidak meremehkannya. Namun lain halnya jika orang itu bersumpah untuk melakukan maksiat, maka wajib baginya meninggalkan isi sumpahnya. Demikian juga isi hadis ini, siapa yang bersumpah untuk meninggalkan amal soleh atau amal ibadah, meskipun amal soleh atau amal ibadah tersebut bukan kewajiban, namun satu hal yang dianjurkan, yang lebih baik adalah membayar kafarah untuk sumpah, meninggalkan hal yang makruh dan melakukan hal yang dianjurkan. Dan hadis ini dalil disyariatkannya membayar kafarah sumpah ketika seorang muslim melanggar isi sumpahnya. Dan hadis ini dalil siapa yang bersumpah untuk melakukan satu maksiat, maka semestinya dia membayar kafarah sumpahnya dan melanggar isi sumpahnya. Karena Nabi mengatakan siapa yang bersumpah dengan satu sumpah dan dia memandang dan menilai bahasanya melanggar isi sumpah itulah yang lebih baik, hendaklah dia bayar kafarah sumpah dan dia langgar sumpahnya. Dan berkenaan dengan adakah kewajiban kafarah karena melanggar sumpah yang isinya maksiat, sebenarnya ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan ada kewajiban kafarah karena meninggalkan maksiat itu tergolong di dalam apa yang Nabi katakan, melihat bahwasannya melanggar sumpah itu yang lebih baik. Maka bayarlah kafarah dan langgarlah sumpah. Kemudian hadis ini dalil bolehnya bayar kafarah dulu baru melanggar sumpah. Karena demikian urutan yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Bayar kafarah, kemudian langgar sumpahmu. Demikian kurang lebih kandungan dari hadis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.